Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita bisa berjumpa dan bersilaturahmi walaupun lewat daring atau virtual online. Mohon maaf tadi ada beberapa sedikit kendala untuk bisa masuk, mengingat waktu sudah siang ya, dan hanya diberikan waktu 45 menit. Mungkin kita mulai saja ya, untuk pengumuman dan prospek aquascape yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Wasis Marianto. Ini untuk profil ya, untuk profil diri saya, nama lengkapnya Wasis Marianto, tempat tanggal lahir Tanjung Senang 1983 ya. Sekarang tinggal di Bandung, Kabupaten Bandung, menikah dengan Ibu Dewi, memiliki anak 3, yang pertama Muhammad Rais Mustafa, yang kedua Latif Makil Mustafa, dan yang terakhir baru umur 2 bulan yaitu Maulana Malik Mustafa ya. Untuk pendidikan sejak SD sampai dengan SMK atau SPMA saya di Provinsi Lampung, dan untuk D4-nya saya melanjutkan ke STP Bogor. Pernah juga pengalaman bekerja di Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Madura, di SUPM Negeri Tegal, SMK Negeri 6 Bandar Lampung, dan sekarang mengajar atau pengampu di SMK PPN Tanjung Sari Sumedang untuk hobi olahraga dan petualang. Lanjut, untuk aquascape sendiri ya, mungkin di sini bisa dilihat dari gambarnya. Aquascape adalah seni menggabungkan atau menata pemandangan baik di bawah air atau di dalam satu tank atau dalam akuarium yang menyerupai dengan bentuk aslinya ya. Mungkin dengan penyusunan batu, dengan penyusunan akar, tanaman, pasir, dan ikan digabungkan menjadi satu. Sebenarnya untuk ikan itu sendiri adalah itu tambahan ya. Tambahan atau untuk mempercantik, aslinya tidak ada ikan karena memang dianggap ikan itu adalah mungkin menyerupai burung, menyerupai hewan-hewan yang lain yang bisa berterbangan. Karena kondisinya kalau kita mengambil tema natural di atas air itu tidak ada ikan, ikan tetap ada di bawah air. Tapi ada juga yang memang seni ini dibuat adalah menyerupai bentuk aslinya di bawah air, itu ada sendiri nanti di pengenalan di konsep-konsep. Ya. Adapun tujuan dari dibuatnya aquascape ini adalah untuk menciptakan suatu gambaran bawah air, ya, gambaran bawah air yang memang mirip dengan aslinya, dengan perpaduan memadukan beberapa paduan, yaitu ganti dulu nama memang kalau diganti nama ada pupuk, ada suhu, CO2, pH, lampu, filter, dan kipas. Nah, untuk mendapatkan pemeliharaan tanaman air yang harus dipertimbangkan antara lampu, filter, kipas, pupuk, suhu, CO2, dan pH ini, ya, ini harus seimbang Bapak Ibu dan siswa-siswi. Apabila lampu itu berlebih, ini bisa menyebabkan timbulnya alga di dalam akuarium. Dan apabila filter itu tidak jalan, maka kandungan oksigen di dalam akuarium itu sendiri sedikit karena banyak makhluk hidup yang ada di dalamnya. Adapun kipas, ya, kipas yang ditaruh adalah untuk menstabilkan suhu ya di dalam air agar tetap kondisinya dingin. Apabila dia lebih dari 28 derajat Celcius suhu, itu timbul alga. Lebih baik untuk di akuarium atau aquascape adalah menggunakan suhu di bawah 26 derajat.
Apabila suhu 26 derajat itu kondisinya stabil. Tentunya lampu juga tetap diperhatikan. Ini antara satu dengan yang lain harus saling kombinasi yang sangat cukup, yang sangat kompleks. Apabila satunya terlalu panas akan menyebabkan alga. Untuk nutrisi kita bisa menggunakan pupuk dasar, apakah itu pupuk padat atau pupuk cair yang memang digunakan untuk tanaman juga. Bisa digunakan untuk tanaman, itu bisa kita masukkan ke dalam pembuatan aquascape karena memang di situ adalah unsur kebutuhan nutrisi daripada tanaman itu sendiri, butuh natrium, fosfat, kalium, itu butuh. Apalagi untuk jenis-jenis tanaman yang memang memiliki warna atau cahaya yang warna daun yang sangat cerah. Untuk CO2 dibutuhkan juga untuk pertumbuhan tanaman. Ya, bisa kita menggunakan CO2 cair atau liquid, bisa juga menggunakan CO2 padat, atau kita menggunakan tabung CO2 sendiri yang memang sudah ada isinya agar semuanya stabil. Untuk pH menggunakan pH tetap dikondisikan pH netral. Ya. Lanjut. Untuk sejarah perkembangan aquascape sendiri, ya, tahun 1369 itu awal mulanya adalah dari Kekaisaran Cina, ya, di mana wadah yang kita sebut sekarang wadah akuarium dahulu adalah menggunakan wadah dari porselen. Berkembang lagi pada 1836 oleh Dr. Nathaniel Bexell. Dia sudah mulai menggunakan kotak kaca yang dikatakan Wardian box atau Wardian chest. Nah, untuk tahun 1838 ini sudah tercatat memiliki revarium atau akuarium air laut. Jadi awal mulanya adalah sebelum aquascape itu berkembang, dia terlebih dahulu di ekosistem akuarium air laut. 1846 Miss Anitin membuat akuarium. Revarium itu adalah istilah daripada akuarium air laut atau aquascape air laut. Kalau untuk akuarium air tower sendiri lebih banyak ke water press-nya, ya, yang dilakukan oleh Mr. Robert. Pada tahun 1853 Kebun Binatang London ini membuka untuk umum sebuah akuarium besar, ya, yang dipamerkan di sebuah kebun binatang. Ya. Dan pada tahun 1858, Mr. Edward mematenkan sebuah sistem sirkulasi untuk akuarium. Ya. Dan berkembang lagi pada era pertengahan tahun 1990. Seni aquascape diperkenalkan oleh Takashi Amano, ya, dari Jepang, dan juga di sana ada yang terkenal juga, salah satunya yaitu Iwagumi dengan model yang berbeda. Untuk Takashi Amano sendiri itu lebih banyak mengangkat konsep-konsep natural yang menyerupai dengan kebun, ya, atau hutan. Sedangkan untuk Iwagumi sendiri lebih banyak bebatuan, karena memang di Jepang sendiri ada budaya tentang batu yang di sana yang berkembang untuk di Jepang sendiri, dan masuk ke Indonesia dipopulerkan oleh Bapak Beni. Ya. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat lagi, ya, lebih jelasnya. Ini hanya gambaran saja. Ya. Nah, untuk prospek aquascape sendiri, ya, setiap tahunnya berkembang dan setiap tahunnya itu ada beberapa jenis-jenis tanaman yang baru. Ya. Semakin muncul banyak-banyak tanaman yang diekspos oleh para scaper-scaper, ya, yang memang memiliki bentuk yang unik. Contohnya mungkin di sini bisa dilihat ada Anubias, ya. Anubias ini dari luar negeri, bukan dari Indonesia.
Sedangkan dari Indonesia sendiri, saingan Anubias adalah Bucephalandra yang begitu beragam jenisnya, Bucephalandra. Untuk teman-teman yang di Kalimantan, mungkin mudah untuk mendapatkan Bucephalandra dan tidak perlu beli. Dengan hunting dan mencari di alam, mungkin mereka sudah dapat. Tapi untuk daerah lain, kita harus membeli. Dan harganya juga cukup lumayan. Ya. Yang selalu ada di Indonesia, ya, Java moss. Ya. Moss atau kita bilang adalah lumut di darat. Ini bisa kita masukkan ke dalam akuarium atau aquascape, di mana kebutuhan moss sendiri itu sangat banyak. Kebutuhan moss sangat banyak diminati oleh para scaper-scaper untuk digunakan dalam pembuatan aquascape. Nah, ini di sini ada contoh tanaman lokal. Eriocoulon cinerum, ini adalah lokal, Indonesia punya. Kalau yang satunya lagi, Eriocoulon quincunculare, ini dari luar, ya. Dan ini perbedaannya sangat jauh. Kalau untuk lokal mungkin ya maksimal 10.000 lah harganya per umbinya. Sedangkan untuk luar, karena memang dari segi warna dia bisa warnanya agak pink, ya, agak merah pink. Nah, ini mencapai 30 ya sampai dengan 50.000 per umbi atau per rhizome. Untuk yang bawah ini warnanya kuning, Lysimachia nummularia. Kebanyakan terus terang namanya ilmiah, saya juga belum seberapa hafal, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ini tanaman-tanaman ini yang saya ambil dari kebun saya sendiri yang ada di rumah, walaupun sedikit tapi sudah mencoba untuk menyimpan karena ini adalah aset. Jadi prospeknya sangat banyak. Ya, untuk pengembangan ke depan, baik Bapak Ibu ataupun siswa-siswi, ya kan, pengembangannya apa yang akan bisa kita kembangkan nantinya setelah dari kegiatan KKS ini yang bisa dilakukan di masing-masing sekolah. Apakah kita akan mengambil jenis tanaman depan saja, ya, atau foreground? Jenis tanaman depan itu banyak macamnya, Bapak Ibu. Ya, ada bisa menggunakan moss, bisa menggunakan hairgrass, bisa menggunakan Monte Carlo dan macam-macam. Adalah tanaman yang memang tidak bisa tumbuh tinggi. Ya, tanaman-tanaman yang digunakan adalah tanaman yang memang untuk dasar karpet atau menutupi area pasir. Ini jenis tanaman depan. Kita bisa fokus atau mengambil satu jenis item saja di tanaman depan. Atau mungkin menggunakan tanaman tengah. Ya. Tanaman tengah nanti kita bisa menggunakan beberapa jenis Echinodorus, ya, stem plant, lawnwich, yang lain-lain. Bisa juga menggunakan kabomba, ya, yang memang di wilayah kita ada. Justru kita lebih bagus sebenarnya para scaper-scaper itu menginginkan kalau bisa Indonesia punya tanaman yang memang asli lokal Indonesia sendiri yang nanti dibudidayakan dengan kondisi yang sangat baik. Terus terang begitu tanaman ini masuk ke dalam akuarium, kondisinya bisa berubah-berubah, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi semuanya. Ada yang semakin cerah warnanya karena kebutuhan nutrisi pencahayaan semua tercukupi dan terawat. Ada juga yang memang nanti warnanya berubah agak pucat, ya, mungkin karena terlalu terang, ya, atau mungkin kurang nutrisi. Jadi bagaimana kita melakukan pemeliharaan atau perawatan di dalam akuarium, ya. Dan juga kita bisa mengambil satu jenis usaha, jenis tanaman belakang untuk background, ya, seperti Valisnaria. Nah, ya, ini tanaman-tanaman yang mudah atau Liliopsis, ya, yang memang dia pertumbuhannya cepat, itu untuk bagian belakang, ya. Ini lumayan dari segi harganya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di internet, ya, atau di Tokopedia berapa sekira-kiranya harga tersebut dan permintaannya seperti apa, ya. Atau kita bisa menggunakan atau melakukan usaha melihat daripada tanaman yang memang kebutuhan cahayanya sangat rendah, ya. Nanti ada beberapa jenis tanaman yang
kebutuhan cahaya yang sangat rendah, jenis-jenisnya apa saja, nanti akan dibahas di jenis-jenis tanaman. Ya. Tanaman cahaya sedang dan tanaman cahaya yang dibutuhkan sangat tinggi, itu nanti akan dibahas di jenis-jenis tanaman. Kita bisa ambil beberapa jenis tanaman yang memang dari segi pencahayaan, Bapak Ibu sekalian. Selain dari jenis tanaman, usaha yang bisa dikembangkan salah satunya adalah aksesoris aquascape. Ya, mungkin peralatan dalam artian bisa berupa filter, bisa berupa tabung oksigen, tabung CO2, ya, bisa berupa lampu dan lain-lain. Yang jelas aksesoris yang dibutuhkan atau perlengkapan yang dibutuhkan di dalam aquascape. Ada juga yang menggunakan hardscape, ya. Hardscape dalam artian kita hanya menjual bentuk kerasnya saja. Apakah itu akar yang memang sudah kita poles, kita bentuk sedemikian rupa menjadikan suatu akar yang terlihat secara seninya sangat luar biasa, ya. Atau bahkan batu yang memang kita susun sedemikian rupa, itu kita bisa melakukan penjualan hanya di bagian hardscape-nya saja. Ya. Dan pembuatan aquascape, ya, kita bisa melakukan jasa pembuatan aquascape. Jadi kita nanti tanaman kita beli dan lain-lain. Kalau ada orang, Pak minta tolong buatkan aquascape untuk saya modelnya sepertinya, dia baru cari, ya itu bisa saja kita hanya menjual jasa pembuatan aquascape. Dan yang terakhir ikan dan udang hias bahkan seafood ini bisa karena ini adalah satu pendukung di dalam suatu ekosistem aquascape, di mana ikan dan udang ini membantu proses kebersihan di dalam akuarium. Ya, nanti ada penjelasan di materi yang berikutnya bahwa untuk jenis ikan A ini fungsinya untuk apa, ikan B untuk apa, udang hias sama udang pembersih itu beda. Kalau udang hias itu hanya untuk hiasan saja, kalau udang pembersih itu ada namanya juga. Yang sering kita lakukan kalau untuk udang yang melakukan pembersihan di lumut-lumut yang menempel di daun atau yang di karpet atau di tanaman-tanaman kecil itu namanya amano. Kalau orang Jawa bilang amano itu diamankan saja. Nah, ini ada video, nanti akan kita lihat video kemarin saya melakukan silaturahmi dengan salah satu usaha tanaman air dan juga usaha jasa aquascape, ya, dengan Bapak Didin Zainuddin. Mungkin lebih jelasnya kita bisa dengarkan saja untuk video pertemuan saya dengan beliau. Ya. Oke. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu dengarkan. Gimana maksudnya? Gimana ini? Harusnya masuk. Suaranya kecil. Sudah full ini Bapak. Mungkin agak mungkin dilihat gambarnya saja kalau suaranya agak kecil Bapak Ibu.
Pak, suaranya kok enggak kedengeran ya? Halo, halo, halo. Ayo, ini nggak ada suaranya, Pak, nggak ada suara. Sedang dicoba, Pak. Yes. Suaranya kurang jelas. Tes. Tes. Ada. Tes. Oke. Ngopi, Pak. Mohon maaf, Bapak, kalau suaranya tidak ini, nanti kita coba kita share ke grup saja untuk apa namanya? Untuk videonya. Baik, Bapak bisa dilanjut. Akun di sana. Oh, share.
Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dari segi suara dan lain-lain kurang jelas. Nanti coba kita akan share ke grup Aquascape ya, biar lebih jelasnya. Mungkin masih ada waktu kita buat untuk sesi diskusi saja. Saya kembalikan ke hostnya, Pak Farid. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Bagi peserta dipersilahkan untuk bertanya, bisa membuka unmute, bisa meng-unmute di Zoom meeting. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Awasis. Iya, awasis yang ngopi ya. Untuk Ukurannya kurang dari 5 cm. Anggung Pak. Oh iya. Maka bisa nganu Minimal absen kita. Iya, mungkin enggak direspon Pak. Tanya. Ya, untuk teman-teman yang belum mengisi link absen, silakan diisi saja sambil mengisi link absen. Ada linknya Pak. Link absen udah? Oh ya. Link absen tadi sudah dibagikan ya, Bapak Ibu sekalian? Iya, sudah. Oke. Silakan adik-adik yang kepengen bertanya atau sambil diskusi saja ini, sambil diskusi saja. Satu orang aja. Ya, kepengen bertanya, tidak ada. Mengenai tanaman air. Gimana caranya Pak? Ramai gitu Pak. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Boleh, boleh. Dari mana Mbaknya? Di SMK Negeri 2 Rembang. Ya. Pak, tanaman lumos Ya, atau lumut? Iya Pak. Sebentar. Tanaman mos atau lumut itu perlu CO2 apa tidak? Ya. Oke. Untuk sudah sih itu saja Mbaknya? Atau ada lagi dalam satu grup pengen yang ditanyakan? Bisakah aquascape tanpa tabung karbon dioksida? Gimana Mbak? Mbak, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Bisakah aquascape tanpa tabung karbon dioksida? Oh, ya, oke. Untuk aquascape sendiri itu ada memang tadi yang sudah disampaikan bahwa ada jenis tanaman ya yang memiliki pencahayaan rendah. Biasanya tanaman-tanaman yang memiliki pencahayaan rendah itu pun memiliki atau kebutuhan CO2-nya rendah juga, Mbak. Iya, Pak. Yang penting dalam pembuatan aquascape itu sendiri ya untuk pencahayaan minimal 6000 Kelvin itu yang bisa kita lakukan ya. Dan untuk CO2 tanpa menggunakan CO2 pun sebenarnya kita sudah bisa, tetapi untuk pertumbuhan dari tanaman itu sendiri tidak akan maksimal. Mungkin nanti dari segi daun atau pertumbuhan yang harusnya dia agak cepat, dia sangat lambat sekali untuk pertumbuhan mengeluarkan daun-daun yang baru. Jadi kalau dibilang butuh CO2, butuh. Perlu CO2, dibilang nggak perlu, perlu. Dibilang perlu ya, tidak juga. Bagaimana kita menempatkan jenis tanaman tersebut. Kalau kita menggunakan jenis-jenis tanaman yang memang memerlukan CO2 rendah, itu kita tidak perlu menggunakan karbon dioksida yang menggunakan tabung, cukup menggunakan yang cair atau menggunakan tablet bisa, atau memang tidak menggunakan sama sekali tidak apa-apa. Tapi yang jelas pertumbuhan dari tanaman itu sendiri
akan mengalami penghambatan untuk pertumbuhan, baik dari segi pertumbuhannya ataupun warnanya. Mungkin itu, Mbak. Iya Pak, Iya terima Pak, kasih. terima kasih. Ian dan terima kasih Pak. Ayo, ayo. Ya, semangat, semangat. Oh ya. Kameranya. Iya Pak, semangat. Ya, bikin aja ini. Silakan. Saya dari SMK Negeri 1 Maluk. Saya mau nanya, apakah hanya pakai tumbuhan saja untuk menghias aquascape itu, atau bisa pakai yang lain? Diulangi, Mbak, agak kecil suaranya, kurang besar. Gini Pak, apa buat aquascape itu hanya pakai tanaman buat ngiasnya, nggak bisa pakai batu atau apa yang lain gitu? Oh, boleh. Ya, jadi aquascape itu memadukan beberapa jenis unsur, ya, seperti unsur batu itu boleh dimasukkan, unsur kayu boleh dimasukkan, unsur tanaman dimasukkan, unsur ikan dimasukkan, hampir semua yang ada kondisi di alam. Contohnya begini saja, kita melihat air terjun itu bisa kita masukkan ke dalam aquascape, bukan air terjunnya yang dimasukkan, tapi kita bisa membuat seni yang menyerupai dengan air terjun tersebut. Ya. Jadi boleh saja kita tanaman yang kita masukkan, atau kita tidak menggunakan tanaman pun ada. Itu yang dikatakan hardscape-nya saja. Ya. Jadi hanya hardscape-nya saja, hanya perangkat-perangkat kerasnya saja, itu yang kita masukkan. Karena kalau untuk tanaman, ikan itu termasuk perangkat lunaknya. Apalagi untuk CO2, itu ada perangkat lebih partikel lebih kecil lagi yang dibutuhkan untuk tanaman dalam aquascape. Jadi boleh kita menggunakan tanaman, tapi bunyinya bukan aquascape. Kalau aquascape sendiri itu memadukan, menata batu, tanaman, kayu, dan lainnya yang menyerupai dengan bentuk aslinya. Mungkin itu, Mbak. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya. Silakan. Dari SMK Negeri 3 Kota Bumi. Oh ya, silakan Pak. Dari Lampung. Ya. Kebetulan saya dan anak-anak ini jurusannya teknik bangunan. Oh ya. Jadi untuk masalah ini mungkin kita semua masih belajar dari nol benar ini. Jadi referensi kita kadang melihat dari YouTube, dari apa yang paparan tadi disampaikan. Yang mungkin jadi pertanyaan awal saya, aquascape ini berarti fokus pada tanaman dalam air itu ya Pak ya? Ya. Terus saya kan juga sempat ikut-ikut belajar tentang koi, walaupun kita belum pernah memelihara, artinya kita karena konsentrasinya ke dalam bikin kolamnya kan. Kalau koi itu kan ada unsur yang diperlukan di udaranya, artinya hewan yang ada dalam aquascape itu kan perlu unsur oksigen kan. Iya. Terus untuk tanaman di dalam air tersebut perlu unsur CO2. Jadi yang saya maksudkan ini mungkin saya karena masih awam tentang aquascape, gimana perbandingan atau apa ya, sebut apa ya. Jadi saya masih bingung tentang hal tersebut. Mohon diberikan penjelasannya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Salam dari orang Lampung. Saya juga orang Lampung asli. Oke, semoga sehat selalu Bapak dari Kota Bumi beserta anak-anaknya. Untuk aquascape sendiri, memang untuk kebutuhan oksigen ya Pak, untuk kebutuhan oksigen bagi ikan ya atau biota air yang hidup di dalamnya itu sudah didapat dari hasil fotosintesis tanaman itu sendiri. Karena memang kebutuhan tanaman itu adalah CO2 dan
untuk oksigen daripada ikan itu didapatkan dari hasil fotosintesis. Tetapi untuk mendapatkan jumlah oksigen yang sangat diperlukan oleh ikan tersebut, maka dibutuhkan di situ di dalam aquascape ada yang namanya filter, Pak. Filter itu adalah untuk menyaring beberapa kotoran ya dan dikeluarkan, itu membantu proses penambahan oksigen di dalam air. Sama saja dengan ikan koi. Ikan koi itu apabila tidak menggunakan filter atau suplai air yang masuk, ya kan, itu adalah fungsinya untuk penambahan oksigen. Tapi kalau untuk perbandingan berapa jumlah oksigen, berapa jumlah ini, itu nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya, ya, mengenai cara pembuatan aquascape. Dan di sana jelas, Bapak Ibu, berapa pencahayaan yang harus dipakai kalau untuk akuarium ukuran 45 kali 30 kali 30, ya kan, berapa CO2 yang dibutuhkan, yang harus dikeluarkan perbandingannya, dan berapa kapasitas pompa filter yang kita gunakan untuk perputaran airnya, itu pun ada perhitungannya. Untuk bakteri pun di sana nanti akan disampaikan. Karena memang untuk sekarang adalah hanya pengenalan saja prospeknya, bagaimana prospek ke depan untuk aquascape itu sendiri. Saya tidak akan membahas masalah teknis perbandingan dan lain-lain karena itu nanti ada jatahnya. Kalau saya sampaikan di sini nanti habis materi saya. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak. Halo Pak, izin bertanya boleh? Ya, silakan. Saya Iqbal Pak dari SMK 13 Bandung ya Pak. Ya. Ingin bertanya ini Pak tentang tumbuhan ya Pak, tentang tumbuhan. Nah, berapa lama sih Pak tumbuhan itu bisa tumbuh maksimal gitu Pak dari tumbuhan-tumbuhan yang telah Bapak jelaskan barusan? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah nanti pas penilaian tanggal 5 Desember itu pertumbuhan tanaman sudah maksimal atau pas proses tumbuhnya itu bisa juga dijadikan penilaian gitu Pak? Nah, itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Untuk tanaman saya sampaikan terlebih di darat ya. Untuk tanaman di darat, untuk tanaman-tanaman air itu sebenarnya tanaman darat, semi darat, tidak murni di dalam air. Yang murni di dalam air itu seperti ganggang, hidrilla, kalbomba itu di dalam air. Tapi untuk jenis-jenis stemplen dan yang lainnya itu hidupnya di darat, semi darat. Saat kita panen, saat kita potong, itu umur 3 minggu kita sudah bisa panen kembali Bapak Ibu. Ya, sudah bisa kita panen kembali. Itu yang kita panen adalah ukuran kurang lebih 7 sampai dengan 10 cm itu sudah kita panen untuk tanaman-tanaman stemplen. Ya. Ada juga beberapa jenis tanaman seperti Echinodorus, golongan kripto itu 1 bulan sampai dengan 2 bulan itu bisa dipanen karena dia sudah memecah umbinya sendiri. Dan umbi yang bisa dipakai tanaman itu sekitar 10 sampai dengan 15 cm karena itu adalah jenis-jenis tanaman tengah. Nah, apabila dimasukkan ke dalam akuarium ya dengan kondisi pencahayaannya di atas 6000 Kelvin ya, dan CO2, kebutuhan CO2 yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut mencukupi, itu dalam waktu kurang lebih 1 bulan, itu pertumbuhan sudah terlihat Bapak Ibu. Karena apabila kekurangan nutrisi atau pencahayaan yang terlalu tinggi, itu nanti akan terlihat. Dalam waktu 1 minggu saja, akuarium kita atau aquascape kita, itu akan tumbuh lumut apabila pencahayaannya tinggi. Apabila kekurangan nutrisi, kondisi tanaman kita itu akan berwarna menjadi kuning pucat, bukan kuning cerah, kuning pucat. Bahkan apabila terlalu banyak nutrisi, itu bisa menyebabkan tanaman kita itu mati. Bahasa lainnya itu apa ya? Kalau melting atau lumer lah, meleleh tanaman kita, jadi busuk. Ya, itu bila terlalu banyak nutrisi. Jadi keseimbangan beberapa unsur yang harus kita perhatikan di dalam aquascape itu sangat kompleks sekali, nanti akan diajarkan. Dan untuk penilaian ke tanggal 5 Desember memang kita akan melihat setiap minggu kemungkinan nanti akan ada
pengiriman foto, ya, melihat daripada pertumbuhan dan melihat bagaimana cara perawatan aquascape itu sendiri. Itu akan terlihat. Oh, baru 1 minggu ternyata tanaman milik SMK A banyak alganya. Nah, berarti ini pencahayaan terlalu tinggi, suhunya terlalu panas. Ya. SMK B mungkin pucat, ya kan? Nah, disitulah akan terlihat tingkat pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Kalau untuk penilaian dari Dewan Juri kemarin yang sudah kita sampaikan, nanti akan kita share lagi berapa persentasenya dari Dewan Juri, karena penilaian dari pusat itu total 100, dari Dewan Juri juga kurang lebih 100. Kita hanya maksimal hanya di 200 poin saja. Ya. Kurang lebih itu, Mas. Nanti boleh dipertanyakan lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Wasis, selamat siang. Siang, Ibu. Mungkin untuk tanya jawabnya dicukupkan, Pak. Bisa dilanjutkan nanti di sharing-sharing di grup Aquascape. Oke, siap. Yang ini kemudian mungkin Bapak akan menyampaikan terkait output dari kegiatan KKSI bidang Aquascape ini, Pak. Nanti anak-anak peserta harus input akhirnya seperti apa? Seperti itu, Pak. Sampaikan berikut tentang tata aturan penilaiannya. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi seluruh Nusantara yang tetap semangat, untuk hari ini waktu kita sudah selesai, ya. Tapi kita akan berdiskusi lewat grup yang sudah kita buat grupnya untuk pendamping. Nanti pendamping dari siswa-siswi tersebut yang akan menyampaikan hasil daripada diskusi untuk para pendamping dengan pengampu dan panitia. Kemarin kita sudah melaksanakan technical meeting. Nanti silakan ditanyakan kepada pendamping masing-masing, ya. Ini juga nanti akan kita share lagi untuk penilaian seperti apa. Intinya adalah semua siswa-siswi yang mengikuti KKSI khususnya bidang aquascape diharapkan mampu membuat produk dan menjual produk aquascape itu sendiri. Di mana itu adalah salah satu penilaian yang cukup besar, ya, di dalam penilaian tersebut. Tapi selain kita bisa menjual, ya, kita juga harus bisa merawatnya terlebih dahulu. Jangan kita bisa bikin produknya, bisa mendesainnya, bisa membuat konsepnya, kita jual, begitu sampai ke tangan konsumen, ternyata baru 1 minggu tanaman tersebut sudah melting, sudah layu, dan lain-lain. Nah, itu merusak nama kita sendiri. Jadi kita harus belajar dulu, terlebih dahulu kita belajar, nanti materi-materinya yang akan diberikan seperti apa. Baru kita akan melaksanakan pembuatan dan memproduksi, serta melakukan penjualan. Semoga Bapak, Ibu, serta siswa-siswi dimanapun tetap diberikan kesehatan selama menjalankan kegiatan KKSI bidang aquascape. Sekali lagi mohon maaf apabila tadi ada gangguan, dan waktu kita hanya 1 jam. Nanti kita akan berdiskusi lagi dalam grup pendamping. Mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.